Mantap. Oke, baik ya, terima kasih. Ini khusus bagi calon penatua. Nanti ada dua ya. Ada khusus untuk komisi dan juga guru sekolah minggu. Dan ini termin pertamanya atau termin kedua dari Pak Kanjelis adalah khusus calon penatua dan sudah disampaikan kemarin kepada penatua yang sudah dikukuhkan. Dan ini juga tidak masalah kepada komisi-komisi. Ini calon penatua ke depan. Ya, semakin diperkaya. Semakin diperkaya, semakin diperlengkapi. Kita santai saja. Baik mengenai tanggung jawab penatua atau satuan yang kereso. Penatua satunya kereso ini adalah orang memang yang paling dituakan di dalam gereja. Satua bahasa tua-tua gereja. Itulah penatua. Satua ada arti nggak berhubungannya. Setan. Tapi tolak hubadae itu bagi tanda bahwa dia adalah orang yang sudah tua. Jadi memang umat itu juga bagian dari tanda bahwa dia berhikmat. Memang kenyataannya begitu. Iya. Jadi memang satua bang. Kalau dibilang dalam bahasa kerennya sesepuh. Makanya meskipun misalnya Bapak sama Frans umurnya sekitar kami misalnya, tapi dia di dalam kemajelis atau dalam pelayanan sesepuh, penatua. Oh, makanya Frans banyak sesepuh yang tahu. Ini kita dilapor matinya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan pelayan itu semua orang pasti mendengarnya dan mengikuti. Kemudian penatua itu dari perjanjian lama sudah ada dan sampai pada perjanjian baru sudah kita kenal namanya dulu tua-tua Israel. Jadi penatua ini tua-tua selain punya wewenang dalam gereja atau dalam agama, juga mempunyai wewenang di dalam masyarakat. Naba gereja timur lebih keren dari kita dari satu sisi. Siapa yang mau menjadi pejabat pemerintah, maka salah satu syaratnya adalah harus menjadi penatua. Nah, adalah Farisayawi. Ada nilai ketokohan. Ada nilai pelayanan, ada ketokohannya. Makanya orang di sana itu, kalau misalnya ada gubernur, pasti dia itu penatua. Dan itu pun di bawah-bawah di situ, di mana dia nanti melayani dari pemerintahnya selalu bilang, saya penatua. Keren. Makanya terfavorit itu gelar itu di sana, jabatan gereja. No. Lain ke tempat Ala di kota lu laku dah di penatua satu nekeris Silengaroro. Justru di situ paling dikagumi, dihormati dan dicari. Tapi bukan mencari sesuatu yang secara duniawi. Tapi itu suatu semacam SIM mereka untuk bisa melayani masyarakat. Oh ini kalau dipercaya di dalam gereja, pasti ini orang dipercaya dalam masyarakat. Karena itu juga nanti penatua ini juga terpenting orang-orang yang bisa dipercaya. Salah satu tugas dari penatua itu adalah memimpin, mengatur dalam persekutuan, bersaksi untuk melayani. Memimpin di sini, makanya nanti penatua itu ada yang memimpin P1, P2, termasuk juga P3. Karena salah satu tugasnya begitu. Kemudian apa lagi yang mengatur? Dia mengatur kerumah tanggaan dalam gereja ini, termasuk keuangan. Bagaimana NAGV data baga tetap mana seki. Makanya itulah dia mengatur itu semua. Termasuk misalnya pelayanan di sektor, pelayanan di komisi. di sektor lupa. Di sektor lupa. Syarat wakil lupa. Apa sektor lupa?
Sarap tahu. Jadi itu memang tugas penatua ini. Sebagai pejabat gerejawi, dia melayani sana, dia memimpin doa dan melayani. Kemudian tugasnya adalah melakukan pelayanan pastoral. Nanti ini ada tindak lanjut. Bagaimana melakukan pelayanan pastoral, baik kepada orang sakit, baik kepada orang yang berduka, orang yang bermasalah. Ada ke depan nanti kita buat materi khusus. Ini ada tindak lanjut. Karena tidak sembarang kita bisa misalnya mendekati seseorang atau bisa menyembuhkan seseorang tanpa ada ilmunya selain doa. Kemudian adalah hal yang satunya kerisodaan. Tugas penatua adalah menjaga kemurnian ajaran gereja. Apa yang Alkitab ajarkan, apa yang diperintahkan dalam tata gereja dan peraturan, itu dasar kita untuk melayani. Kemudian apa yang terus dalam agenda, itu yang kita ikuti. Dan inilah penatua. Kemudian adalah kalau di agenda kita UNKP itu, maka salah satu tugas penatua itu adalah la tolu sangubaha tarumai lubalan. Siapakah sangubaha badal? Itu adalah pendeta. Makanya seorang penatua satunya kerisodao itolo barita bapelayanan David. Tebai haloge kita barita fif. Dao baso sanolo, tapi bukan pembantu, tapi pelayan. Abu bahalu. Kesiman pembantu rumah tangga. Sehingga seperti tadi yang disampaikan Pak Evangelis dan juga Ibu Nen, bahwa pendeta itu bukan bos, bukan pemerintah menggunakan tangan besi, tapi adalah sama-sama kita pelayan, saling membantu tugas-tugas pelayanan gereja. Setelah Fadal memutolodan mufagi-fagi kepada ayah, memperhatikan kehidupan warga jemaat, pertumbuhan iman mereka. Jika mereka punya pergumulan, maka badao meita tangadrui tasuk hadir di pergumulan, perlu fangar. Apa sih beban-beban ini? Apa masalah yang belum selesaikan? Sehingga itu memberikan penguatan kepada warga jemaat. Dan hubungan kita dengan para jemaat itu sangat baik. Al-Fadal walau kita satu nekir soda, tafagi-fagi daw fagur ena lagi so fagwa-gwa sa bagusan. Listen na so, apakah sedang ibadah itu tapi so sipa kese-kese? Ba harus bijak ini penatua, tapi teguran yang penuh dengan kasih. Tidak dengan harus misalnya astaghfirullah, hadir udah lu. Dia mengelas enggak, tapi penuh dengan kasih. Al-Fadal lemuhurage enale tetaunya punya mulia kesuara lagi dah nalo hari Minggu. Jadi saya kok halus satu nya kesuara kita warga jemaat. Ya. Nasul sih terlambat. Nah, ini rahasia ya. Nasul sih terlambat. Baik tahu kan hana terlambat. Itu rahasia pelayanan. Tapi berikan sapaan yang tulus kepadanya. Biarlah dengan melalui sapaan kita sebenarnya dia sadar kalau dia terlambat. Puji Tuhan Tuhan Faruqai. Ya, justru kita bersyukur kita bisa berjumpa hari ini kita beribadah. Berikanlah penguatan kepadanya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari karena sesuatu memang terpaksa. Sebenarnya seperti kemarin minggu yang saya sebenarnya malu sendiri. Tapi ada alasan yang jelas. Jadi Bapak Ibu, nah sesuatu terlambat artinya bahwa jangan membuatnya semakin jengkel karena keterlambatan, tapi kita berikan penguatan bahwa dalam keterlambatannya pun dia selalu bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa bersama. Nah, rumah ikut terlambat ini bisa gitu. Asa? Nah, rumah ikut terlambat. Perlu verifikasi. Verifikasi. Kalau balik beda dosa. Tapi pendekatan khusus saja. Kita di hadapan umum itu. Rumah kemana? Ya. Kasus khusus. Ya. Oke.
Kemudian muhadab satu nekir sudah Babanolo, Sinumana, Silamasena, Lakabanua, termasuk orang-orang yang juga bermasalah dalam studi. Memang itulah panggilan iman kita. Nah, so sebenarnya tolak tak ada atau sebenarnya tapi itu apa? Dari nonida, tak tabak kefikufen. Memang si mana sebelah. Beri alawi tababai tak talis pada memang panggilan seorang pelayan. Di situ Tuhan mau. Kemudian taroro ke kota Laluan Hakeriso siswa bagus salia balik kuman. Termasuk misalnya guru sidaa. Banyak bermena barang nono apa itu? Berubah emosi apa itu? Atau misalnya berubah famai maita terlalu ceria akhirnya ya kita dirugikan. Tapi selalu kita berusaha. Satu negeri sudah tengah satu negeri sudah faith kita. Tapi momen satu negeri sudah mengingatkan nana ada dia bagus saja kita fakiko berno oke tamu balangi oke ta baru negeri sudah. Ay pada baru kau meniter de bafalimosa. Lesi mana dama gefe. Gefe Rp50, Rp100. Itu mungkin bagi kita itu nggak ada Uang receh. ya. Tapi ketika jemaat itu memberikan persembahan, bukan soal besar kecil, bukan soal Rp100 atau Rp1.000, tapi persembahan diberikan kepada Tuhan, sehingga Rp1 pun tidak boleh tercecer. Masalah satu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan terima kasih itu badan dari Hano. Labeo kosi bada untuk mengikuti sidang sinode itu adalah Rp5 juta. Abena urinci. Yang sisanya saya kembalikan kepada bendahara. Apa yang memang benar-benar ongkos untuk itu yang saya pakai. Artinya itu sebagai pertanggungjawaban iman kita. Udah sebentar Pak, itu apa ratusan ribu. Lalu ini ribu bendahara itu benar menurut lewat tahu aku tak, saudara ternyata. Tapi itulah iman kita. Kita nggak bisa dijual dibeli dengan uang. Tapi dalam hal kecil saja harus kita bisa dipercaya. Amin. Syarat menjadi penatua itu sudah tertulis. Lalu di kepribadiannya tadi ada namanya ini tidak bercacat. Memang Abu Sedang. Memang dihadre ini manusia haratonia. Tapi tidak masalah mencari harta dunia. Yang penting itu adalah yang benar. Tidak masalah. Silakan cari rezekimu, silakan cari nafkahmu. Dan yang penting adalah itu adalah memuliakan Tuhan dan tidak merampas sesama. Kemudian kepribadian yang kedua adalah sila masalah babu mabatu. Itu sangat ditekankan. Berharap adalah kalau misalnya tidak bisa dia memimpin keluarganya, bagaimana dia bisa memimpin jemaat? Makanya masalah keluarga ini sangat penting untuk menjadi syarat menjadi pelayan Tuhan. Tapi jangan ragu. Kalau keluarga kita sudah dipulihkan, meskipun masa lalu kita suram dari tentang keluarga kita, tapi kalau sudah Tuhan pulihkan, maka Bapak Ibu bisa melayakan. Hal yang berikut adalah kepribadian ini menahan diri dalam segala hal. Termasuk dalam lebih sebagai dan bermenolita. Ya udah dia kata Fede. Dia udah tahu soalnya abi dia udah. Asyum bebebika. Asyum bebebika. Bangun dia. Harus menahan diri. Hewa dan melanggar diri.
Makanya kita stroke. Berarti. Ya, beritahuan aja. Lo lagan lo itu saat selesai. Nggak boleh gitu, itu menantang Tuhan namanya. Semua yang didoakan itu kita iman itu memberkati, tapi harus berhikmat. Kemudian adalah ini juga seperti disampaikan tadi Pak Jesse, suka memberi tumpang. Dalam bahasa kita mami kedong, bukan soal asyik bebibi kata, tapi secangkir saja dengan kasih dan ketulusan itu menjadi tanda kemenangan yang indah yang bisa Tuhan perhitungkan dan Tuhan balaskan. Wow. Beliau na sebenarnya kami na asik tak. Kalau di timur, Ya sebuah permen. satu permen saja, sangat berarti. Tapi jangan dipaksakan kalau tidak ada. Itu namanya itu artinya. Kalau ada silakan beri. Kalau tidak ada, Tuhan tidak pernah Tuhan tuntut. Tapi jika ada tidak memberi, itu yang Tuhan tuntut. Kenapa kau bisa memberi? Padahal saya telah memberkati. Napa sebuah hadakan kalau melihat hasil paling kurang bagus. Harus mau. Tidak selamanya di KRT ya, atau tidak selamanya di ibadah sektor itu harus makan. Tidak selamanya begitu. Barat, Pak Buli pernah mau itu Pak Sikoro. Ya, tidak selamanya seperti itu. Bertanya-tanya atau lu hilang badan, kamu ke bapak Pak lo jangan lu maksakan diri. Dia kambing guling, Pak. Iya. Kadang-kadang motivasi. Iya. Artinya bahwa melakukan sesuatu itu perhatikan juga kondisi kita. Jangan memaksakan diri, jangan melihat saudara kita yang lain. Karena soal memberi tumpang adalah hati yang tulus. Amin. Anda saya memiliki Pak biasa soal bukan peminum atau bukan pemabuk. Bisa anggur merah gitu Pak. Nah, Anggur merah kan untuk kesehatan. iya, ada batas-batas disebut sehat, ada juga batas itu membuat kita linglung. Ya, seperti kata Paulus kepada Timotius, karena kurang sehat boleh. Masuk etika dunia bukan. Ini asal mau sologi. Tapi kalau mau di rumah kita, itu caranya. Di hadapan bukan kemunafikan namanya, tapi dalam etika menggunakan sesuatu. Dan ya sebab suluk sebenarnya bisa suluk. Kalau misalnya bapak mau dan misalnya pendapat kau hati ibadah tidak. Bang bokut tapi itu punya. Muncul babet sosnas. Ya, lalu benar bahwa semua gini. Ini pendeta itu udah minggu. Padahal tahan di sebenarnya sergap, tapi ada namanya pergaulan yang bisa membangkitkan semangat persaudaraan. Ya. Ini siapa itu? Gambar kita. Ya, artinya kan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tadi mengenai keluarga dan segi banding. Juga dibutuhkan namanya kecakapan memang Bapak Ibu. Menjadi penatua kecakapan dalam proses. Artinya kan kalau dalam proses ini belajar terus menerus pasti Tuhan memberkati. Amin. Kemudian memiliki kematangan spiritual. Indikator atau dapat kita mengatakan bahwa kematangan spiritual seseorang ini adalah pertama dalam bukan bertobat baru. Atau menanya sabena ifalali dikira-kiranya bukan begitu. Tapi terbukti dalam perjalanan hidupnya itu bahwa sudah menunjukkan nilai-nilai pertobatan. Bukan karena situasi yang mendesak. Seperti yang dikatakan itu Pak Evangelis, jika pada situasi susah bertobat, nah mengambil keputusan untuk bertobat itu ada persoalan muncul lagi. Atau pada saat senang itu masalah, tapi pada saat dia dekat dengan Tuhan, maka nilai pertobatannya itu seperti Paulus.
dia dekat dengan Tuhan. Sangat militan. Dan dari nama satuan yang kereso, hemoteu, bahela hang mana yang lihat. Oh dia tetap suka cita. Heteromol. Heteromol. Itu begitu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Sip. Kemudian mengenai Ustaz kemarin sudah kita apa mengenai umur. Kemudian sifat yang dibutuhkan itu yang diminta Tuhan adalah setia. Kesetiaan ini mutlak. Eluhania, hewai karakter tak apa setia kadang-kadang dalam situasi yang lain. Tapi untuk melayani itu harus setia, kita tuntaskan pelayanan. Kemudian adalah kerendahan hati, sudah supaya kita terima. Karena kerendahan hati itu adalah kualitas seseorang. Kalau orang menilai kita, dia itu berkualitas dari sisi kerendahan hatinya. Lalu iya, makasih kamu apa? Enak harga si ini. Kita tahu. Lalu kerendahan hati. Tapi yang ya tua-tua dah. Ya. Bisa ya, Pak. Dia lagi jadi. Haya zangila. Tapi kalau orang rendah hati itu sebenarnya ilmu masyarakat Nias, ilmu padi. Semakin dia punya ilmu, semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia rendah hati. Jadi itulah kita. Kemudian dapat menjaga rahasia. Bertubi-tubi. Oh, semuanya mana tidak? Iya. Berkat melimpah. Berkat melimpah bagi gereja Tuhan ini. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, harus tahu guna ilmu, namanya itu ilmu Sudah dapat. no bocor-bocor. Kamu coba. Ya, ilmu no drop. Oh, iya. Jadi bagi kita seorang pelayan, kalau kan benar, banyak hal yang tidak diketahui. Banyak hal. Abinai dorong dan dibanding habu bisa. Itu saya kunci segala sesuatu. Apakah itu bersifat masalah? Apakah itu bersifat privasi? Apalagi itu sifatnya memau dunia. Kita jaga rahasia itu. Seorang pelayan, penatua, pendeta tidak boleh melakukan. Apalagi misalnya hal-hal yang sangat sensitif, sangat prinsip. Baik, jangan pernah bocorkan. Meskipun pasangan mendesak, Herman, sini ada padahal kan tiba-tiba itu. Nggak boleh. Tapi sebagai pelayan Tuhan harus kita katakan itu rahasia pelayanan. Nggak boleh kita. Termasuk pada pasangan pun. Hal-hal yang sangat prinsip itu jangan kita ceritakan. Meskipun demikian. Kemudian kooperatif. Eluhani ada yaitu tim, saling kerjasama. Le sebuah le sideide, sebuah bakoda adalah Yesus Kristus. Pendeta melayani Tuhan Yesus. Penatua melayani Tuhan Yesus, penatua bukan melayani pendeta. Jadi jangan terlalu menghargai Raul daripada menghargai Tuhan. Lebih baik jangan engkau menghargai saya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak menghargai Tuhan. Posisinya teman sekerja. Ya, teman sekerja. Tapi kalau kita menghargai menghormati Tuhan, pasti kita saling menghormati, menghargai atau saling. Dan itulah kerjasama kita dalam pelayanan. Padahal kita harus memang terus belajar. Lama sebelum kita ada. Ya. Terus berlanjut, kita bersama-sama, kita terus belajar. Termasuk bagaimana menyampaikan khotbah ke depan dan hal-hal yang lain. Kemudian yang diperlukan juga dalam pelayanan penatua ini harus tegas, mantap, dan tepat. Tegas itu tidak ragu, baik dalam pelayanan maupun dalam mengambil keputusan. Karena dalam setiap mengambil keputusan selalu ada resiko. Tapi yang kita perhatikan adalah mana resiko yang paling kecil. Sehingga itu adalah yang menjadi alasan kita untuk mengambil keputusan. Tapi meskipun resiko itu kecil, kalau itu benar-benar salah, tidak boleh.
Karena dasar kita adalah firman Tuhan. Kemudian adalah mantap, artinya tidak pernah berhenti di tengah jalan. Hena marasa itu bahwa lugi gaya daba, oh ya mana sana itu, bolong. Mana mengabuli furi dedota, tasiwai. Itu namanya mantap. Kemudian tepat itu lurus dan mengenal tepat pada sasaran. Sehingga pelayanan kita ini adalah pelayanan yang polisi atau menyeru. Kemudian aturan pengukuhan, supaya lagi saya ingatkan ini bahwa yang melakukan pengukuhan penatua itu adalah pendeta resort. Itu peraturan kita. Lalu boleh dilakukan oleh pendeta jemaat setelah mendapat mandat dari pendeta resort. Dan hari Minggu, Bapak Ibu, pengukuhan penatua yang lalu itu adalah kita telah mendapat rekomendasi atau mandat dari pendeta resort. Dan hari Minggu kita di calon penatua itu dikukuhkan oleh Pak Pendeta Resor, dan pelantikan majelis jemaat juga dipimpin oleh Pak Pendeta Resor. Sedangkan nanti pengukuhan komisi-komisi dan guru sekolah minggu adalah pendeta jemaat. Yang dikeluarkan SK nanti adalah majelis jemaat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Nah, ngayon may evangelista. Ero na so kang luwada, tawe oheda, setidaknya Alkitab dan buku yang surat yang unik. HPDA memang tantangan tapi juga peluang. Tapi lebih baik kalau kita bawa Alkitab yang manual. Ada tolak kami catatan apa, misalnya kita stabilo itu kalau. Tapi kalau di HP bisa saja sih ada catatan khusus tapi kurang mantap. Kemudian adalah Kidung Jemaat dan buku Sinuna. Hewai abu kaila kaila no famote. Saya bisa tahu sah kita sokot dari Kidung Jemaat. Makanya kita kalau apa beli Alkitab yang ada Kidung Jemaat. Bedanya semana dah terlupa ke berita enoni di mana kedap bentuknya mana atau Kidung Jemaat atau Alkitab. Waduh, ngeri. Ada tata ibadah dan agenda. Mungkin beberapa nanti akan disampaikan diberikan kepada calon penatua. Kemudian perikope. Bapak Ibu, hampir penatua yang lama itu adalah sudah punya perikope. Tapi tadi so masalah. Ada nasir murah agak. Abe baso na. Padahal so perikope nih. Padahal itu sebenarnya perikope tujuan supaya kita baca-baca slide nanti ketika kita sermon. Udah Pas jadwal kita. ya, enggak masalah lagi. LGL betul. Lama. Kemudian tata gereja dan peraturan ini kita tunggu karena tata gereja kita dan peraturan KP itu ada perubahan atau revisi periode ini. Dan terus kita benahi ke depan. Saya sudah mengusulkan di sidang sinode bahwa kita rapikan peraturan gereja KP ini. Jangan terlalu berbelit-belit dan terlalu banyak sudah, tapi dirapikan, tapi tuntas. Kemudian bahan khotbah atau lalakiraan. Lalakiraan rakyat depan UNKP. Kalau bagi, Ya, sudah dibagi. sehingga dan juga itu menjadi bagian kita menyumbang di ONKP di pusat. 50.000 kok udah begitu apa 6 bulan. Ada juga pada lagi buku catatan harian pelayanan. Dia buku miheno iwa dari ngomong Pak Evangelis, iya buku satu dia keriso. Dan sudah komitmen gitu. Harus dibeli. Artinya bahwa itu ada dari yang sangat penting itu catatan harian pelayanan. Termasuk apa hal-hal yang mau kita sampaikan nanti di saat rapat. Kemudian buku referensi yang lain. Apakah itu mau mendalam buku teologi, buku kepemimpinan, manajemen, silakan saja. Penatua adalah jabatan pelayan gereja yang dihormati oleh warga jemaat. Itulah sebabnya setiap orang yang mengambil bagi dalam tugas pelayan gereja benar-benar telah mengambil keputusan dan komitmen untuk setia melayani Tuhan. Nah, bahasa Nias itu sangat keren. Nivo tua binaita
sumangera. Farita maniliwa de baal kita. Ni foto bineta suman. Tapi pernah tua satunya kreso. Ni foto bineta sumangera. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan itu penghargaan kepada penatua. Apalagi penatua yang sungguh-sungguh melakukan pemberitaan firman. Haleluya. Maka ketika kita mendalami Bapak Ibu, Asa bineta ko defense. ya sungguh-sungguh itu berkat Tuhan Corona bebe. pasti nyata dalam hidup kita. Kadang mau coba. Domu. Karena itu perusahaan untuk menaikkan tugas pelayanan ini. Tantangan pelayanan kita ke depan pasti ada. Tapi Tuhan pasti menyertai kita. Kita imani. Karena itu selamat menjadi penatua Gereja Ungkapan Jemaat Tangerang. Ya kami komisi-komisi dan guru sekolah minggu. Bang Mius tengah relawan sedang itu pelayan yang militan. Cuma kadang-kadang nasi goreng. Itu definisi kalau istilah kamus ya komisi itu sekelompok orang yang ditugaskan dan itu tugas sendiri oleh majelis jemaat untuk mengurus dan mengatur kegiatan pelayanan kategorial. Kategorial itu ada misalnya anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak. Lansia. Nah lansia kalau memang kita butuhkan ke depan boleh. Kemudian komisi itu sebagai lembaga dia pelaksana program kerja secara kategorial berdasarkan program yang ditetapkan dalam sidang jemaat. Jadi yang komisi dan ya komisi-komisi program itu ditetapkan pada sidang. Jangan ada penambahan program di tengah-tengah setelah diputuskan. Kecuali itu ada hal-hal yang sangat penting kita butuhkan, itu harus bersama dengan majelis jemaat. Kemudian komisi harus jelasin ya, adalah perpanjangan tangan majelis jemaat dalam melaksanakan pelayanan kategorial. Tohu tanah majelis jemaat. Dao ya ini dasarnya wah komisi dao janganlah satunya keriso. Udah perpanjangan tangan, bisa perpanjangan tangan kalau kita ya ini baca. Baru mengenai pertanggungjawaban nanti. Jika dia adalah ketua komisi itu adalah satunya keriso, berarti dia mau bertanggung jawab kepada majelis jemaat dia sendiri. Itu lagi. Karena definisi ini beda dengan gereja-gereja Calvinis gereja Timur yang menganggap bahwa komisi itu atau ketua komisi itu penatua karena dia diutus oleh komisi. Itu beda kita. Jadi kalau di gereja Timur misalnya di gereja Manado, maka penatua itu sesuai dengan kategori. Ada penatua anak, ada penatua remaja, ada penatua pemuda, ada penatua bapak, ada penatua ibu. Akan ada diaken ya. Ya, ada diaken atau samas istilah mereka. Karena istilah yang mereka pakai adalah bukan perpanjangan tangan majelis, tetapi penatua kategorial yang langsung memimpin komisi. Tapi istilah kita di UNKP tidak sama dengan itu. Dan dawat pengurus dari harumani pada selamat datang dan situ balik pun atau masuk pengurus di komisi karena ini istilah yang kita pakai. Kemudian adalah komisi tugas oleh majelis jemaat dan bertanggung jawab kepada majelis jemaat. Nah ini kalau komisi itu ada kepengurusannya, ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris, wakil. Itu kalau kita butuhkan ya. Yang sebenarnya sederhana itu ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tapi kalau merasa kita butuhkan, boleh ada wakilnya. Anggota ini maksudnya ada misalnya bidang-bidang pelayanan, kesaksian, ada bidang terserah anggotanya, diakonia, terserah boleh masuk ke sini, itulah anggota-anggotanya. Tugas pengurus mau komisi apapun dia mengkoordinir kegiatan pelayanan di komisi itu sendiri, kemudian mengatur jadwal pelayanan di komisi. Bisa niwanda di bidang pelayanan kesaksian. Ayaw do suatu tak ke maibu. Bisa dibina jadi atau ke masa itu. Lu saya pada ya.
Tapi itulah biarlah itu dah pengurus ini yang mengatur siapa pelayannya, kapan pelaksanaan pelayanan di komisi itu. Di situlah pengurus itu yang ngatur. Jadi PPG boleh, tapi tak ada siapa. Kemudian memimpin rapat komisi. Jadi balu-balu dan asuhan nama Tafari tak benar terlalu benar rapat komisi. Enggak. Silakan rapat di komisi. Makanya kami mengutus wakil kami di situ adalah seorang penatua yang mendampingi komisi. Sehingga kalau rapat pendamping inilah yang menjadi wakil kami yang memberikan pendampingan kepada komisi. Kemudian adalah mengajukan usul rencana program kerja komisi sesuai kebutuhan. Jadi pengurus sudah berdasarkan nanti Rafi Amiba komisi, Ibu bahagia senangnya tak lalu kerja, Pak bisa jangan itu dari kemudian itu nanti disampaikan kepada majelis jemaat. Kemudian mendata semua anggota komisi. Kami tekankan pengurus komisi jangan membeda-bedakan orang. Udah si faham sudah. Ini yang saya kenal ini. Nah, ini yang pernah membuat hati saya tersayat ini. Ya KKN. Ya, tidak boleh KKN. Tapi itulah harus mendata seluruh dan melayani semua anggota di komisi itu sendiri. Kemudian membuat laporan tertulis tentang realisasi program pertanggungjawaban keuangan komisi. Tengah niwa-niwa maneba kesedah. Karena kita evaluasi di kemajelisan dan juga disampaikan pada sidang jemaat. Setiap berapa lama nih Pak? Setahun sekali? Kalau soal evaluasi penyampaian program tertulis itu ada namanya yang sistem berkala. Apakah 3 bulan, 6 bulan, dan akhirnya nanti pada sebelum sidang. Ya. Kemudian adalah melaksanakan keputusan sidang, juga keputusan majelis jemaat. Kami ingatkan komisi, manakala nanti ada keputusan-keputusan majelis jemaat yang menyangkut komisi itu, tadi malam ini majelis jemaat ada duka-duka. Nah kacau ke program. Ada hal sifatnya yang sesuatu itu punya otoritas rohani majelis jemaat untuk mengatakan bahwa komisi ini silakan lakukan ini karena ada sesuatu yang harus kita capai. Jadi harus legowo di situ ya. Karena anggaplah orang tua kita di gereja adalah majelis jemaat itu semua. Struktural. Ya begitu. Kemudian mengunjungi warga jemaat kategori yang kurang atau tidak aktif beribadah. Beliau dan Irai, hai kunjungi mana untuk wanita festival. Mana sih wanita dan masa ini boleh, tapi karena kategori itu membantu pendeta, membantu penatua dan mengunjungi. Nah, soal hal-hal senang kita kunjungi, termasuk komisi ketua komisi, langsung senang kita kunjungi. Saat baik, siap kunjungi. Silatif tak kunjungi. Kemudian adalah memberikan pelayanan pengasihan kepada anggota yang bersuka dan berduka. Tapi harus diingat Bapak Ibu, itu harus kesepakatan komisi, tidak wajib. Karena dalam secara kegerejaan kita, soal diakonia sudah ada. Dan kalau itu ada kebijakan di komisi atau di sektor, silakan saja, tidak masalah. Tapi itu bukan sesuatu keharusan. Ya, untuk misalnya lebih mempererat persaudaraan di sektor, silakan saja, tidak masalah. Kemudian adalah menyelesaikan masalah-masalah internal komisi bersama penatua pendamping komisi. Berhamai maifu, itu ada wanita. Itu Pak Wakaf, itu Pak Sekretaris, itu Ibu Bendahara. Hamai maifu masalah diusahakan pengurus itu menyelesaikan. Oh, ada yang Amina sebenarnya. Iya. Kasih kopi Talo, Udah si mana baru pusat modal. Hamai maifu masalah, telepon Pak Polus. Ira rumah di sana, soposnya namanya dalam selesai berjemaat, selesai berjemaat. Nah setelah selesai itu selesai office resort. Tapi selesai majelis resort barulah BPH. Jadi sebenarnya ada masalah-masalah internal di komisi itu
pendamping itu yang memberikan solusi. Abena mengerti no pemerintah. Wah. Tapi pendamping juga punya kapasitas dan kapabilitas di sini. Betul. Boleh langsung bukannya, lu boleh tahu. Itu juga. Nah, masalah bak sektor lah pemerintah. Itulah pendamping sektor. Gua ke pendamping sektor. Silakan. Sip. Oke, dari Bapak Ibu. Kemudian itu tadi komisi Zona rawan betul. Ya. Zona rawan. diawasi, diarahkan, dibina dan didampingi oleh seorang penatua. Heo misalnya, heo yang penatua padahal, misalnya Eva penatua, Deva. Tapi yang punya peran adalah orang yang diutus khusus mendampingi. Jadi harus mendadak, madanya, boleh sebentar, soal babida, boleh sebentar saya punya cece. Berarti babida ya, lalu kita kibar sektor. Lalu yang mencari agar pendamping itu adalah yang kita hargai, kita berikan tugas itu adalah pendamping itu. Boleh kita memberikan usul, tapi selalu yang kita utamakan adalah pendamping itu. Yang diutus untuk itu. Tugas membantu pengurusan anggota komisi dalam berbagai kegiatan pelayanan kategori yang termasuk mengenai masalah-masalah dalam pelayanan. Siapa yang menjadi pengurus komisi? Ada warga jemaat yang tidak terlibat dalam atau sebagai penatua, karena definisi atau majelis jemaat. Kemudian pengurus komisi diusulkan oleh anggota komisi tertentu melalui rapat komisi, ya, dan disahkan oleh majelis jemaat. Kemudian dilakukan pembekalan pembekuan oleh pendeta jemaat. Jadi itu mekanismenya ya. Nah, so misalnya kalau apakah ini karena segala sesuatu itu harus melalui komisi itu, tapi sifatnya itu adalah semacam usul, masih boleh kewenangan kepada majelis untuk menentukan atau untuk merevisi itu kalau ada sesuatu hal. Kemudian pengurus komisi harus sudah disediakan atau misalnya maksudnya baptis dewasa ini, dan misalnya dia asal usul itu gereja lain, yang nggak perlu kan. Negara-negara tebal, kemudian harus dilihat tahu, padahal dia sudah jelas dengan kerjaan yang masalah. Atau ada pengecualian sudah menikah, khususnya Kopelper dan KPB. Berhana dapat, lalu kita kan dia apa dapat bagi sang walu masak. Ada, tapi dia misalnya masuk pengurus komisi pelayanan bapak ya, jadi nggak cocok, bisa saja tapi nggak cocok. KPB komisi. Iya, komisi pelayanan bapak itu KPB. Bapak Mayosua. Jadi hal syaratnya khusus itu, demikian juga komisi pelayanan perempuan harus yang sudah menikah. Bagaimana kalau komisi pemuda yang sudah menikah masuk? Dan sebenarnya kalau komisi pemuda jangan yang sudah menikah. Ya, karena namanya juga pemuda, walaupun jiwanya pemuda, tapi biarlah itu dengan kategori itu pemuda. Ya. Sampai ke news kan rusak. Ya, begitu. Kemudian periode pelayanan pengurus komisi, masa pelayanan untuk komisi dulu itu dibilang 2 tahun dan berubah terus 3 tahun. Ini selalu dinamis ini ya. Misalnya aja kepengurusan majelis jemaat ke depan ini, termasuk penatua, setelah direkomendasikan itu 5 tahun. Tapi lu tidak tahu ya daa bermilik kalau ada ofita kerja. Tapi misalnya itu nanti apa langsung kita terapkan, karena setiap keputusan itu sejak ditetapkan itu sudah boleh berlaku. Artinya, nah misalnya pengurusan ya dari 2022 2025, maka bisa itu langsung misalnya 2022 sampai 2027. Ya. Kemudian apabila sebelum habis masa periode terdapat salah seorang pengurus mengundurkan diri, pindah atau meninggal dunia, maka dilakukan pemilihan pengurus pengganti antar waktu. Contohnya seperti ini. Udah simpan Bapak satunya Kristo sama Niel dengan Bapak sama Ceri. Nah perlu kita kan teman, Abila udah bawa ini. Memang betul, faktanya begitu 6 bulan. Tapi sudah habis periode kemajelisan itu. Mungkin damai dada lain dari yang lain. Dia pengukuhan hak nubaw silan.
termasuk 1 bulan yang lalu saja, itu dianggap habis. Karena sama seperti ini, harus itu adalah pengganti antara waktu PAW. Jadi, Supaya seragam periodenya. ya supaya seragam di situ masuk dalam lingkaran kemajelisan itu. Itu dia. Makanya kemarin kalau apa misalnya Prof. Macir mau, selalu kita tetap kita kukuhkan. Karena dianggap sudah selesai masa pelayanan periode kemajelisan itu. Sama dengan komisi juga. Kemudian apa saja komisi yang dalam gereja ini? Komisi pelayanan anak dan remaja, pelayanan pemuda, perempuan, bapak, diakonia, dan musik gereja. Dan ada nanti misalnya, pokoknya sesuai kebutuhan apa kita misalnya butuh komisi pelayanan lansia, boleh saja ke depan, boleh saja. Namun atau lansia, kalau banyak lansia maka itu pasti kita kemudian. Kemudian guru sekolah minggu. Ini keren ya. Guru sekolah minggu itu sama dengan pendeta bagi anak sekolah minggu. Sama. Jurnalisi. Nah, siapa ini guru sekolah minggu ini? Waduh. Waduh. Pendeta LG ya, LG ya. Ya, itu sama seperti pendeta. Karena tugas pendeta di sana itu sama dengan guru sekolah minggu. Kemudian adalah pengajar dan pembina rohani bagi anak-anak dan remaja itu. Lalu fungsinya gembala bagi anak-anak dan remaja. Itulah guru sekolah minggu. Makanya itu guru sekolah minggu itu benar-benar hayati panggilan ini. Besar tanggung jawab, sama seperti tanggung jawab pendeta. Kemudian persyaratan menjadi guru sekolah minggu, anggota sini jemaat atau baptis dewasa, terdaftar sebagai warga jemaat LKP Tangerang, umur minimal 20 tahun atau sudah disidikkan atau baptis dewasa, itu bersedia melayani anak remaja di gereja LKP Tangerang dan memiliki kemampuan mendidik dan membina rohani anak dan remaja, bukan soal pendidikan tapi karunia khusus. Kemudian masa pelayanan guru sekolah minggu kita sesuaikan sesuai dengan dari peraturan gereja atau 3 tahun atau berapa itu. Untuk membantu hal ini Pak Pendeta, saya sudah siapkan materi pembekalan guru-guru sekolah minggu. Oke, terima kasih Pak Evangelis, luar biasa. Seri berikutnya. Ya. Kemudian tugas guru sekolah minggu, memimpin pelaksanaan ibadah sekolah minggu, menaburkan firman Tuhan kepada anak. Kenapa kita pakai istilah menaburkan di sini? Karena mendidik itu menabur. Kita yakin secara ilmu adalah menabur itu pasti ada buahnya. Menuai. Ya harus menuai. Jadi itulah guru sekolah minggu itu harus dia menabur dan dia harus menunggu itu ada tuaian. Kemudian adalah mempersiapkan bahan pengajaran bagi anak sekolah minggu yang sifatnya kreatif dan dinamis. Kurikulum. Ya, kurikulumnya. Artinya bahwa melalui pengurus ini bahan-bahan yang kita perlukan itu bisa termasuk juga menunjang ini adalah melalui sermon guru-guru sekolah minggu, sehingga sangat membantu para pengajar sekolah minggu. Kemudian adalah membangun komunikasi dengan orang tua dalam bentuk pertumbuhan rohani dan iman anak sekolah minggu. Jangan dijaga jarak terlalu berlebihan kepada orang tua. Ya, harus ada komunikasi timbal balik. Baik dan ia satu abi di mana nono babadao saya. Silakan saja didik anak kami ya, terserah kalian lah. Nggak boleh juga, harus ada kerjasama. Kemudian adalah mendorong orang itu selalu mengingatkan anak-anak rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu. Bermarah-marah si guru sekolah minggu dan niaba. Orang tua, di mana majari dan guru sekolah minggu esok. Dia nggak dengar lagu sekolah itu supaya anak kita itu bertumbuh melalui pengajaran. Apa uniknya ngomong bagai guru sekolah minggu? Mungkin ada tambahan mungkin tugas guru sekolah minggu, Pak. Oke, silakan Pak Evangelis. Ini dengan sering realitas sekarang karena kebanyakan orang tua minta nilai, memberi nilai juga. Ya. Berarti memberi nilai Sekolah, ya? misalkan karena sekolah untuk sekolah ini. Ya. Jadi mungkin ide bisa dimasukkan di poin ke-6 atau gimana, Pak? Boleh Pak Evangelis, boleh. Jadi bisa Ada sekolah-sekolah yang mungkin di sekolah itu tidak ada guru agama Kristen, ya. tapi mau nggak mau selalu kembali ke gereja, apalagi tugas guru sekolah minggu. Betul. Tugas pengurus atau tugas guru sekolah minggu memberikan nilai kepada anak-anak. Tapi ingat Bapak Ibu, Harus jangan objektif. harus objektif.
no euro. Jangan minta 10. Dan di gereja-gereja yang sudah maju Pak Pendeta, Ya. Ada namanya buku penghubung. Iya. Ya. Ya, itu catatan beberapa apa-apa hal yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kepada orang tua melalui buku penghubung itu. Ya. Nanti melalui penghubung juga apa yang sudah dilakukan oleh orang tua supaya bisa juga terkonfirmasi dengan guru sekolah minggu. Sip. Buku penghubung itu paling penting. Oke. Ya. Jadi terima kasih masukannya. Silakan ditangkap itu pengurus Kopar dan pengurus sekolah minggu buku penghubung untuk menunjang pelayanan di anak sekolah minggu. Korelasi antara komisi dan guru sekolah minggu sama. Mau pendeta penatua, komisi, bidang, termasuk guru sekolah minggu adalah sama-sama kita pelayan. Sama. Kemudian sebagai pelayan tidak cukup memiliki kecerdasan emosional atau kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual. Artinya kan hidup rohani kita setiap hari. Beliau si bade dengan ya, tolong mau tadi uli menurut sekolah muda. Apa aja yang kita sampaikan sama anak sekolah minggu ini? Mereka juga ngikut aja kok. Salah. Dari situ subada. Dari situ pembantu kalau nggak bisa. Tadi seperti pendeta di sana. Ya harus kita bertanggung jawab pengajaran kita juga kepada komisi dan juga di sekolah minggu. Semua pelayan termasuk pengurus komisi di sekolah minggu dan juga penatua tadi melayani dalam tim sekerja Allah sesuai karunia kita masing-masing. Jadi setiap orang memang punya karunia itu, maka gunakan karunia itu. Misalnya Bapak Maldo punya karunia untuk menerima tamu contoh, maka diberdayakan itu untuk mengumpulkan persembahan, untuk menjadi singers misalnya. Silakan, sama saja tugas-tugas pelayanan gereja. Kemudian, ini ya, kita populerkan, kita expose UNKP 5 tahun ke depan. Ini kita sekarang adalah tema pelayanan kita adalah aku datang untuk melayani. Itu tema dari pusat sampai di jemaat kita. Jadi kita sampaikan secara bersama, kita mengucapkannya, aku datang untuk melayani. Aku datang untuk melayani. Penatua datang untuk melayani. Amin. Komisi-komisi datang untuk melayani. Komisi datang untuk melayani. Apa lagi? Guru sekolah minggu datang untuk melayani. Guru sekolah minggu datang untuk melayani. Kita semua datang untuk melayani. Kita semua. Dan inilah slogan rohani kita, visi kita UNKP 5 tahun ke depan adalah UNKP tumbuh, tangguh, dan melayani. Nanti kita simulasikan ya, supaya ini menjadi bagian hidup kita, semangat pelayanan kita, dan itu kita jiwai. Kalau dibikin Ya kita pun cetak nanti Oh, ini melukasi. pikirkan Bu Bendum tahu. Sudah dipikirkan, kita buat nanti semacam spanduk, kita tempelkan inilah visi misi gereja kita dan juga tema kita. Jadi kalau saya katakan nanti ONKP, baru Bapak Ibu Saudara bilang tumbuh, tangguh, melayani. Oke. Oh iya. Oke. Hah? Sudah sama tuh siapa? Tolaman. Oke, biasa saya katakan ya, sekali lagi. ONKP, Bapak Ibu Saudara menjawab tumbuh, tangguh, melayani. Ada, ya bisa tumbuh, tangguh seperti apa sih? tumbuh, Tumbuh, tangguh, tumbuh, melayani. ya, itu kalau dia simulasikan. Tumbuh, tangguh, Melayani. Namanya main full. Sangat kreatif Pak Kanjeng di sini. Oke, kita simulasikan dan kita praktekkan ya. ONKP tumbuh, tangguh, melayani. Sekali lagi ya. ONKP tumbuh, tangguh. Oke, dengan cita-cita kita ya sekalian untuk menutup ini, ONKP Tumbuh. ikuti nama Tuhan. Sekali lagi kita berdiri. Ya. Ya. Oke.
Oke, 1, 2, 3. ONKP. Terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu. Demikian kita bisa. Kami kembalikan kepada Pak Seko.